Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Dari pembahasan kitab Kolose, minggu-minggu lalu kita membahas bagaimana Rasul Paulus ingin mengembalikan kepercayaan orang percaya pada saat itu kepada kedahsyatan Tuhan Yesus, keilahian daripada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah yang utama. Dia adalah Tuhan, Dia adalah penyelamat, dan Dia masih menyelamatkan manusia yang mau berserah kepada Dia. Nah, hari ini Paulus ingin menjelaskan tentang hidupnya sebagai umat Tuhan. Nah, saudara sekalian, pokok daripada pemikiran hari ini adalah penderitaan dan pelayanan. Ya saudara, penderitaan dan pelayanan adalah seperti sebuah koin dengan dua sisi tidak terpisahkan. Pelayanan ada, kemudian akan ada penderitaan, kesusahan. Saudara, ketika kita melayani, kita tidak terlepas dari kesusahan. Banyak orang Kristen mundur daripada pelayanan karena tidak mau susah, atau karena menjadi lemah, menjadi tanda petik rugi, menjadi sedikit berkurang dalam kehidupannya, dalam segala hal, waktunya, hartanya, ya dan sebagainya. Dan mereka mundur daripada pelayanan. Saudara, kita memiliki teladan yang agung daripada Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Dia tidak hanya menunjukkan kasih, ya, dan juga kuasa-kuasa daripada Tuhan, tetapi Dia menunjukkan pelayanannya yang konsisten menurut kehendak Bapa, menurut tugas, tanda petik, yang diberikan Allah Bapa kepada Dia untuk datang sebagai manusia dan berkorban bagi kita. Nah, saudara sekalian, hari ini kita mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengenai penderitaan dan pelayanan. Kolose pasal yang pertama ayat 24 dan 25 mengatakan demikian. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ayat 25 mengatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Pengorbanan adalah dasar daripada misi ilahi. Demikian pelayanan kita, dasarnya adalah penderitaan. Dan di sini kita melihat bagaimana surat Paulus menjelaskan bagaimana posisinya dalam pelayanannya. Dia menunjukkan, kalau kita baca dua ayat tadi, menunjukkan betapa Paulus tidak hanya fokus apa yang dilakukan, dan dia mengerti dalam pelayanannya dia akan menderita. Dia sudah sampai pada pengertian dan dia mengatakan, aku bersukacita. Apa fokus kita hari-hari ini dalam kehidupan iman kita? Apakah tetap Yesus dalam kehidupan iman kita? Apa fokus daripada pelayanan kita? Apakah tetap Yesus yang kita layani, yang menjadi fokus dari segala apa yang kita lakukan di gereja, di luar gereja? Dan kalau kita tidak mengerti itu seperti Rasul Paulus mengerti, kita tidak pernah akan berkata, sekarang aku bersukacita karena penderitaan. Apa artinya saudara ketika ada kata sekarang? Itu berbicara tentang waktu, momentum saudara. Apakah sampai sekarang ini saudara duduk diam? Apakah saat ini saya mengalami segala penderitaan? Apakah karena saya mengikut Kristus atau karena saya salah sendiri? Rasul Paulus mengerti, dan ketika dia mengatakan sekarang, berarti kesimpulannya dalam kehidupannya bertahun-tahun melayani Tuhan, betapa banyak penderitaan, dan dia bisa menyimpulkan sekarang. Dia ingin menyampaikan kepada saudara saya bahwa kehidupan penderitaannya karena pelayanan mendatangkan sukacita, karena dia melayani Yesus, karena dia terinspirasi oleh kasih Yesus yang sudah menyelamatkan dia untuk kepentingan hidupnya sampai kekekalan. Yesus menderita. Nah saudara, apa yang dikatakan di Galatia sungguh menjelaskan posisi daripada Rasul Paulus. Paulus di dalam Galatia 2:20 mengatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau saudara baca surat-surat Rasul Paulus, dia mengalami banyak sekali penderitaan. Dia banyak mengalami hal-hal ketika dia kekurangan, kecelakaan, dan mau dibunuh, masuk dalam penjara. Dia mengalami semuanya sehingga dia mengatakan sekarang
Aku bersuka cita dalam penderitaan buat kita semuanya. Dan kemudian dia mengatakan di dalam Kolose 1 ayat 25, dia mengatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Saudara, sehingga dia bisa mengatakan, aku sudah menjadi pelayan. Dia mengerti pelayan, menderita, menjadi pelayan dan menderita ada hal yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi dia sepertinya berbangga karena penderitaan, sudah menjadi pelayan atau hamba Tuhan, karena itu adalah tugas yang diberikan Tuhan bagi dia. Banyak kita menjadi bangga ketika kita ditugaskan oleh seseorang yang lebih tinggi daripada kita. Ketika ditugaskan oleh misalnya seorang gubernur, bupati, camat, kita menjadi bangga. Nah, disinilah kebanggaan daripada Rasul Paulus dipercayakan kepada Allah, oleh Allah, karena tugas yang diberikan menjadi hamba, sekalipun menderita dia bersukacita. Suatu respon, suatu fokus yang memberkati kita semuanya hari-hari ini, saudara sekalian, sehingga dia meneruskan bahwa saya akan meneruskan firman Tuhan, dan hanya firman Tuhan yang menjadi utama dalam pelayanan saya. Saudara, apa respon saudara hari-hari ini? Apakah hari-hari ini saudara berkata, sekarang ini aku bersukacita karena aku menjadi anak Allah. Aku bersukacita menjadi hamba Allah dalam pelayanan saya, karena aku walaupun menderita, tetapi aku melayani Raja di atas segala raja. Saya percaya kita akan sampai pada saat itu ketika kita fokus dan terinspirasi oleh karya Kristus dalam kehidupan kita. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, bawa kami Tuhan untuk masuk ke dalam momentum sekarang. Aku bersukacita walaupun masih menderita. Sekarang aku tetap bersukacita dan dipenuhi damai sejahtera, walaupun dalam kehidupan imanku aku harus mengalami banyak tantangan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun tantangan, kehinaan, penolakan, oposisi, penderitaan yang mereka alami karena pelayanan mereka, karena mereka iman mereka kepada Engkau tetap bertahan. Engkau memberikan kesukaan, kebanggaan di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau Allah dalam kehidupan mereka. Haleluya. Tuhan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tetap layani, tetap berjalan dalam iman saudara. Tuhan Yesus memberkati senantiasa.